Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya hormati, syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu melalui perkuliahan minggu ke-11 atas ridho dan berkenannya. Saudara-saudara, perkuliahan pada saat ini atau hari ini kita berbeda dengan perkuliahan sebelumnya di samping faktor-faktor yang lain. Kita saat ini berada pada ujung akhir tahun 2020 dan sebentar lagi atau besok kita sudah berada di tahun yang berbeda, yaitu tahun baru 2021. Saudara-saudara, karena saat ini kita berada pada akhir perkuliahan menjelang tahun baru, kita berada, kalau istilahnya, berada pada hari yang terjepit antara aktivitas kuliah dan liburan. Sehingga saat ini kita mungkin perkuliahan ini nanti akan saya sampaikan pokok-pokok atau tidak terlalu lama karena pada penghujung akhir tahun 2020 dan menghadapi tahun 2021. Dan sebelumnya, sebelum kuliah ini kita sampaikan atau materi kuliah ini kita sampaikan, saya secara pribadi menyampaikan selamat tahun baru 2021. Semoga kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pada tahun yang baru kita melaksanakan kehidupan yang baru, kehidupan yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Saudara-saudara, materi perkuliahan pada minggu ke-11 ini kita akan menyampaikan tentang wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Dan sebagai subbab, yaitu tentang wilayah sebagai ruang hidup. Setiap bangsa mendapatkan anugerah Tuhan berupa alam dengan segala isinya yang berbeda antar satu wilayah dengan wilayah lain. Kemudian di samping pemberian alam atau wilayah alam yang berbeda, kita oleh Yang Maha Kuasa diberi bekal, akal, dan budi, yang mana mewajibkan bagi kita semua untuk senantiasa mengembangkan hubungan yang baik antar sesama lingkungan alam, hubungan dengan Sang Pencipta. Jadi kita harus bisa atau wajib untuk menjaga hubungan baik antar sesama manusia, lingkungan, dan hubungan kepada Yang Maha Kuasa. Di samping itu, saudara-saudara, kita juga seperti tadi, kita diberi bekal atau anugerah yang berbeda dengan makhluk yang lain tentang budi yang mempunyai konsekuensi bahwa setiap orang
dengan bekal budi ini manusia harus berjuang secara sendiri dan bersama-sama untuk dapat meningkatkan harkat dan derajatnya, potensi kemanusiawiannya dengan memberdayakan alam sebagai anugerah Tuhan untuk dikelola secara bertanggung jawab. Untuk mengelola alam secara bertanggung jawab ini, konsep geopolitik sesungguhnya adalah merupakan ilmu penyelenggara negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Negara Indonesia memiliki kekuatan sekaligus mempunyai kelemahan. Kekuatannya adalah terletak pada posisi dan keadaan geografi yang strategis dan kaya sumber daya alam. Di samping kekuatannya ini ada kelemahannya, saudara-saudara sekalian. Kelemahannya adalah terletak pada wujud negara kita ini, wujud kepulauan dan keanekaragaman masyarakat yang harus disatukan dalam satu bangsa, satu tanah air, sebagaimana telah diperjuangkan oleh pendiri negara ini. Jadi kekuatan kita, kondisi alamnya yang melimpah, saudara-saudara. Kemudian kelemahannya adalah kita terdiri dari pulau-pulau dan banyak suku bangsa yang ada di Indonesia. Dan banyaknya suku bangsa ini yang wilayahnya terbagi-bagi dengan pulau-pulau ini, kita harus bisa satu tanah air, satu bangsa, sebagaimana telah dicita-citakan, dirumuskan oleh pendiri negara ini. Di dalam mengelola secara baik nanti terhadap negara ini, karena kita sebagai warga negara harus menjaga benar-benar keutuhan bangsa dan tanah air kita. Di dalam hal ini bangsa Indonesia perlu memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman agar tidak terombang-ambing dalam memperjuangkan kepentingan nasional. Jadi harus ada pedoman. Ya. Salah satu pedoman bangsa Indonesia adalah wawasan nasional yang berpijak pada wujud wilayah Nusantara, sehingga disebut wawasan Nusantara. Karena wawasan kita ini berbeda dengan wawasan negara-negara asing. Negara-negara tetangga kita berbeda dengan Malaysia, dengan Singapura, dengan Thailand dan sebagainya, kita berbeda. Kepentingan yang mendasar bagi bangsa Indonesia adalah upaya menjamin persatuan dan kesatuan wilayah, bangsa, dan segenap aspek kehidupan nasionalnya. Karena hanya dengan upaya inilah bangsa dan negara Indonesia dapat tetap eksis dan dapat melanjutkan perjuangan menuju masyarakat yang dicita-citakan. Jadi kita ini untuk menjaga keutuhan, persatuan dan kesatuan ini kita harus ada pedoman yang melandasi agar kita ini tidak diombang-ambingkan oleh situasi, diombang-ambingkan oleh negara lain. Karena Indonesia tadi sudah saya sampaikan bahwa Indonesia ini kelebihannya, keistimewaannya adalah negara yang wilayahnya ini sangat strategis. Ya. Banyak sumber alamnya yang dimana negara-negara asing atau negara luar negeri ini melihat Indonesia ini sangat ingin seperti menguasai seperti Indonesia, sumber alam yang banyak dan melimpah. Dengan salah satu yang
kita inginkan menjadikan bangsa dan wilayah ini senantiasa tetap satu dan utuh. Jadi satu dan utuh ini di mana-mana sering kita dengarkan, ya, tapi ini harus kita jaga selaku warga negara yang baik. Pandangan geopolitik bangsa Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan yang sudah jelas tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Bangsa Indonesia menolak segala bentuk penjajahan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Jadi kita semua sudah tahu bahwa Indonesia ini damai, ini cinta, tapi lebih cinta daripada kemerdekaan. Karena damai kalau tidak merdeka ya kita seperti dijajah kembali sebelum kita merdeka. Dan kita menolak segala bentuk penjajahan karena tidak sesuai, penjajahan ini tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kita semua bangsa Indonesia ini merasakan berapa kali bangsa-bangsa asing menjajah kita. Semua ini sangat merugikan bangsa kita sendiri. Kita ketinggalan kemajuan kita, SDM kita rendah dan sumber alamnya banyak dibawa ke luar negeri, dengan hasil-hasilnya kita tidak ikut menikmati. Yang selanjutnya saudara-saudara, konsep geopolitik. Ya, konsep geopolitik ini sebelum kita belajar tentang geopolitik yang ada di Indonesia, kita belajar geopolitik yang dilaksanakan oleh negara-negara di dunia, di Eropa, di Asia, di Amerika, dan selanjutnya. Kita ada beberapa ahli ya, ini nanti yang pendapatnya sama. Sebelum kita menyampaikan beberapa pendapat para ahli, kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan geopolitik. Yaitu secara etimologi berasal dari kata geo dan berasal dari kata polis yang artinya adalah kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau negara. Ini intinya. Ini yang disampaikan oleh ahli kita Sunarso. Sebagai acuan bersama, geopolitik dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Jadi geopolitik ini disesuaikan dengan kondisi wilayah negara masing-masing, termasuk Indonesia berbeda dengan negara-negara Timur Tengah dan sebagainya. Karena saudara, beberapa waktu yang lalu negara dari Timur Tengah, Raja Salman dari Saudi ini ke Indonesia ini merasa kerasan di Indonesia. Jadi di Bali sudah beberapa minggu, ke Brunei, kembali lagi ke Bali melihat Indonesia yang hijau, makmur, dan sebagainya. Sedangkan di negaranya wilayah Timur Tengah sana, kalau saudara-saudara tahu bahwa di Arab Saudi, ini perjalanan dari Madinah ke Mekah ini, yang kita lihat kanan kiri ini hanya pasir, hanya batu, tidak ada pepohonan seperti di negara kita. Nah, ini membedakan wilayah Indonesia dengan negara-negara lain. Dari pendapat-pendapat para ahli di dunia, ya, di negara-negara di dunia yang diterapkan di negara-negara dunia ini, diantaranya Frederick Russell,
kemudian Rudolf Killen, dan Hosover. Ini hampir sama apa yang disampaikan ahli dari negara-negara barat ini. Mereka berpandangan bahwa suatu bangsa atau negara ini seperti makhluk hidup, ya, seperti makhluk hidup. Jadi negara ini harus berkembang seperti makhluk hidup dan harus mempunyai wilayah yang cukup untuk menjaga. Makhluk hidup ini dalam istilah para ahli ini adalah organisme. Jadi seperti makhluk-makhluk lain, negara atau bangsa ini harus punya ruang gerak yang cukup untuk mengembangkan kehidupannya dalam masa-masa yang akan datang. Jadi keperluan wilayah ini sangat dibutuhkan. Sehingga para ahli tersebut berpendapat bahwa suatu negara, suatu bangsa ini harus ruang hidupnya harus cukup. Seperti yang dialami oleh semua bangsa, penduduk ini setiap tahun berkembang, tapi wilayah tetap saja. Sehingga para ahli yang saya sebutkan tadi berpendapat bahwa perlu pengembangan wilayah, atau dalam bahasa yang banyak digunakan ini, ya mencari wilayah lain yang masih bisa dijajah ya, sebagai negara penjajah. Pada abad 18 dan 19 ini penjajahan ini justru diharuskan oleh para ahli, ya, para ahli. Sehingga negara-negara ini kalau tidak punya wilayah yang cukup, ini tidak bisa berkembang dengan baik. Sehingga negara-negara barat ini menjadi negara penjajah, termasuk di Indonesia ini banyak penjajah dari negara-negara barat. Dan juga ini dimanfaatkan oleh beberapa negara. Membagi di dunia ini dibagi menjadi wilayah-wilayah. Wilayah-wilayah yang dikuasai oleh negara-negara yang maju atau negara-negara yang waktu itu sudah berkembang baik. Jadi negara-negara atau bangsa yang unggul. Dibagi beberapa wilayah di dunia ini. Ada Pan Amerika. Ini dikuasai atau dipimpin oleh Amerika Serikat. Pan Asia Timur. Ini dikuasai oleh Jepang. Di Asia Timur ini termasuk benua Asia dan Australia. Kemudian Pan Rusia India ini dikuasai atau dipimpin oleh Rusia. Dan selanjutnya Pan Eropa Afrika, ini mencakup Eropa Barat, tidak termasuk Inggris, ini dikuasai oleh Jerman. Dengan para ahli tadi dimanfaatkan oleh Jerman. Jerman ini merasa bahwa Jerman ini bangsa yang paling unggul di dunia. Paling unggul di dunia sehingga mereka, bangsa Jerman ini ingin menguasai dunia, tidak hanya ingin menguasai Eropa saja. Sehingga terjadilah Perang Dunia Kedua yang mengguncangkan seluruh dunia termasuk di Indonesia. Dan bangsa-bangsa yang unggul ini karena mereka merasa unggul, dia memperkuat kekuatan militernya untuk melakukan penjajahan di wilayah-wilayah lain. Pendapat dari ahli dari negara-negara barat.
Sehingga waktu itu pada abad 18 dan 19 ini penjajahan di dunia ini sangat banyak. Hampir semua bangsa-bangsa Eropa, bangsa Baratan melakukan penjajahan. Di Indonesia, di Afrika, di Asia, di benua-benua yang lain termasuk Australia. Sekarang kalau kita sudah mengenal geopolitik negara-negara di dunia, kita perlu mengetahui geopolitik yang ada di negara kita. Kita sebagai warga negara harus mengetahui, apalagi saudara-saudara sebagai kaum intelektual, kaum yang dianggap punya predikat orang ilmuwan, ini harus mengetahui bagaimana saudara sebagai mahasiswa, sebagai warga negara yang baik. Kalau di Indonesia, geopolitik ini diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional, yaitu geografik atau wilayah. Jadi wilayah kita ini sangat luas, terdiri dari pulau-pulau dan juga bermacam-macam suku bangsa yang ada di Indonesia. Ini geopolitik yang ada di Indonesia. Selanjutnya, sebagai negara kepulauan dengan masyarakat yang berbineka, negara Indonesia memiliki unsur-unsur kekuatan dan sekaligus kelemahan. Tadi sudah saya sampaikan. Jadi apa kelebihan-kelebihan kita atau kekuatan kita dan kelemahan-kelemahan kita ini apa. Tapi dari unsur kekuatan dan kelemahan ini yang harus kita jaga betul adalah untuk menjaga wujud kepulauan dan keanekaragaman masyarakat ini harus disatukan dalam satu bangsa dan satu tanah air. Saudara-saudara, untuk menjaga persatuan dan kesatuan ini, biarpun kita merdeka sudah puluhan tahun, ini tetap masih ada sekelompok kecil masyarakat yang ingin bagaimana bangsa Indonesia ini atau negara Indonesia ini bisa dipecah-pecah atau tidak bersatu lagi. Ini sampai sekarang masih ada. Oleh sebab itu saudara-saudara mahasiswa harus bisa berpikir jernih bagaimana kesatuan dan persatuan ini tetap terjaga. Kemudian pada pandangan geopolitik bangsa Indonesia. Ini didasarkan pada nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Dan ini sudah tertuang jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa bangsa Indonesia ini cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan. Tadi sudah saya sampaikan. Dan bangsa Indonesia menolak segala bentuk penjajahan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Jadi saudara-saudara perlu tahu bahwa kita ini karena menolak segala bentuk penjajahan dan kita ini harus sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, maka Indonesia tidak pernah mengirimkan tentara atau kekuatan militernya ke negara-negara asing. Membela misalnya Palestina dengan Israel. Biarpun Palestina ini negara muslim, negara Islam, belum merdeka, dijajah oleh Israel, perang terus-menerus, kita tidak mengirimkan tentara untuk membela Palestina, tapi kita mengirimkan tentara
Indonesia atau kekuatan militer kita bersama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kita sering mengirim, Indonesia sering mengirim tentara perdamaian. Jadi istilahnya adalah tentara perdamaian di beberapa wilayah di dunia ini. Berdasarkan uraian di atas, konsepsi wawasan Nusantara dibangun atas geopolitik bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki pandangan sendiri mengenai wilayah yang dikaitkan dengan politik kekuasaan. Wawasan Nusantara dapat dikatakan sebagai penerapan teori geopolitik dari bangsa Indonesia. Jadi karena geopolitik kita ini untuk bangsa kita geopolitik berbeda atau tidak sama dengan negara-negara lain. Oleh karena itu bangsa Indonesia menolak paham ekspansionisme dan adu kekuatan yang berkembang di Barat maupun di negara-negara yang asing, negara-negara yang lain. Jadi inilah saudara-saudara, karena bangsa Indonesia ini juga menolak paham rasialisme, karena semua bangsa mempunyai martabat yang sama dan semua bangsa memiliki hak dan kewajiban yang sama berdasarkan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang universal. Ini saudara-saudara, selanjutnya salah satu kepentingan nasional Indonesia adalah bagaimana menjadi bangsa dan wilayah ini senantiasa utuh dan satu. Ya, ini berkali-kali saya sampaikan ini agar saudara-saudara jangan sampai terjebak dengan paham-paham radikal, paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila ini selalu muncul di negara kita. Ya alhamdulillah pemerintah menangani dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 pada alinea 4, salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sehingga kita tidak ingin mengembangkan wilayah kita. Wilayah kita ini sudah sangat luas. Dan kita bahkan pulau-pulau ini banyak yang belum dihuni oleh manusia. Bahkan ada yang belum punya nama. Ribuan pulau. Ini secara historis kesepakatan para pendiri negara Republik Indonesia adalah wilayah Indonesia merdeka hanyalah wilayah bekas jajahan Belanda atau ex-Hindia Belanda. Tidak ingin memperluas wilayah lagi. Kalau dulu-dulu mungkin awalnya ini karena ingin menyatukan, mungkin kita ada beberapa permasalahan-permasalahan dengan negara-negara tetangga, tapi saat ini Indonesia ini akan bertekad untuk menyatukan bangsa dan wilayah Indonesia, menjaga satu bangsa dan satu tanah air. Dan inilah saudara-saudara, wawasan nasional Indonesia itu adalah wawasan Nusantara. Ini sementara yang bisa saya sampaikan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.